Yokoso Seito Tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 10, eksponen dan logaritma, part 1 teman-teman ya. Jadi kita akan membahas apa itu eksponen teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut teman-teman ya. Nah, eksponen adalah perkalian berulang teman-teman. Maksudnya apa sensei? Ya perkaliannya diulang-ulang. Seperti ini teman-teman maksudnya ya. Nah ini nih. Ini duanya kita kalikan berkali-kali teman-teman ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Perkaliannya diulangi teman-teman. Berulang teman-teman ya. Nah berulangnya berapa kali sensei? Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4. 4 kali teman-teman ya. Maka 2 pangkat 4 teman-teman. Nah, jadi angka 2 ini disebut dengan bilangan pokok. 2 ini bilangan pokok ya. Nah, angka 4 ini namanya pangkat teman-teman. Jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti perkalian 2-nya diulangi sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ada 4 ya 2-nya ya. Maka 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 teman-teman ya. 16 teman-teman, gitu teman-teman ya. Jadi eksponen adalah perkalian berulang. Lanjut teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman ya. 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Perkaliannya 5-nya itu diulangi sebanyak 4 kali karena 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 hasilnya berapa sensei? Hasilnya 625. Oke? Nah, lalu di sini ada 5 pangkat N. Maksudnya apalagi ini sensei? Kenapa 5 pangkat N? Kenapa N gitu? Nah, N ini sebagai simbol aja teman-teman. Jadi, N ini bisa diganti angka apapun. Ini kan 5 pangkat N. Kita nggak tahu nih. Ini kan titik-titik nih. Jadi, bisa jalan terus perkaliannya. Kita nggak tahu 5 ini dikalinya berulangnya berapa kali, ya kan? Nah, sebagai contoh ya, ini kan N-nya masih N gini ya. Ini N-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 2 gitu. Berarti N-nya kan ganti 2. Berarti 5 dikali 5. Nah, perkaliannya 2 aja teman-teman ya. Kayak gini berulang 2. 5-nya ada 2 aja karena 5 pangkat 2. Maka 5 pangkat 2 hasilnya 25. 5 kali 5 hasilnya 25 teman-teman ya. Lalu contoh lainnya misalnya nih. 5 pangkat 1 ya kan. Nah, 5-nya 1 doang teman-teman. Maka 5 pangkat 1 sama dengan 5. Udah gitu doang. Karena 5-nya 1 doang. Kalau ini 5-nya ada 2. Berarti 5 dikali 5. Contoh lagi nih ya. 5 pangkat 3. Berarti 5-nya ada 3 teman-teman ya. Gitu. 5 kali 5 kali 5. Atau 5 pangkat 3 hasilnya 125 teman-teman ya. Gitu teman-teman. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau ini 10 pangkat 3, berarti perkalian 10-nya diulangi sebanyak 3 kali, teman-teman ya. Maka ini hasilnya 1000, teman-teman. Lalu kita contoh lainnya nih, misalnya 10 pangkat 2, berarti perkalian 10-nya diulangi sebanyak 2 kali. 10 dikali 10 hasilnya 100. Lalu ini apa sensei maksudnya? Kenapa A pangkat 3? Ya, ini A ini sebagai simbol aja teman-teman ya, bisa kita ubah apapun gitu. Nah ini kan A-nya A pangkat 3, berarti A-nya diulangi sebanyak 3 kali teman-teman ya. Nah apabila A ini kita ubah ya menjadi 2, berarti 2 pangkat 3 gitu ya kan. Berarti A-nya kan menjadi 2, berarti ini 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 8 teman-teman ya. Jadi A ini bisa kita ubah menjadi angka apapun teman-teman. Nah misalnya ini A-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 pangkat 3. Kalau ini A pangkat 3 berarti A-nya dikali berulang sebanyak 3 kali. Kalau ini 2 pangkat 3, 2-nya dikali berulang sebanyak 3 kali teman-teman. Yang mana hasilnya adalah 8. Ingat ya teman-teman, eksponen adalah perkalian berulang. Oke? Lalu yang terjadi adalah bentuk umum dari eksponen itu sendiri teman-teman. Bentuk umum dari eksponen adalah A pangkat N. Nah ini lihat ya, ini kan ada A. Berarti angka yang tadi itu kita ganti dengan A nih. Ini A semua ya kan. Lalu pangkat N. N ini berarti perkaliannya kita nggak tahu pangkatnya berapa ya. Masih belum diketahui nih. Maka ini jalan terus perkaliannya berulang terus. Kan kita nggak tahu ya berulangnya sampai kapan. Jadi ini namanya bentuk umum. Misalnya ini mau diubah ya. Mau diubah
A-nya sebagai 3 gitu. Lalu N-nya kita ganti dengan 3 juga. Berarti 3 pangkat 3 gitu. 3-nya dikali berulang sebanyak 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 dikali 3 sama dengan 27 gitu teman-teman ya. Nah, lalu karena tadi kita kan yang di awal-awal tadi sebelumnya 2 pangkat 4, 2 itu sebagai bilangan pokok dan 4 sebagai pangkat. Maka kalau yang di sini bentuk umumnya A ini adalah bilangan pokok A-nya teman-teman. Lalu N-nya adalah pangkat atau eksponen ya, pangkat dari bilangan pokoknya. Gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lanjut teman-teman ya. Oke teman-teman, ini pertanyaan penting. Kalau bilangan pokok adalah 0, itu gimana sensei? Lalu, kalau pangkatnya yang 0, gimana sensei? Nah, mari kita bahas teman-teman ya. Nah, ini kalau bilangan pokoknya 0. Jadi, ini 0. 0 pangkat N. Jadi, 0 pangkat N hasilnya selalu 0. Pasti 0. Nggak mungkin nggak 0 teman-teman. Pasti 0. Mau pangkatnya berapapun pasti 0. Misalnya, 0 pangkat 1 ya 0, 0 pangkat 2 hasilnya 0. Lalu 0 pangkat 100 gitu. Ya 0 teman-teman. Kenapa 0 sensei? Misalnya kita ambil contoh ya. 0 pangkat 3 kan hasilnya 0. Berarti 0 dikali 0 dikali 0. Kan 0-nya perkalian berulang sebanyak 3 kali karena 0 pangkat 3. Ya hasilnya 0 teman-teman ya. 0 dikali 0 dikali 0 ya hasilnya 0. Jadi mau pangkatnya berapapun, pangkat 3, pangkat 100, pangkat 2, pangkat 1, atau pangkat 9999 gitu ya, ya hasilnya tetap 0 teman-teman ya. Jadi 0 pangkat bilangan apapun, ininya bebas nih, mau apapun N-nya ya kan, hasilnya tetaplah 0 teman-teman, gitu ya. Lalu kita lanjut nih, kalau pangkatnya yang 0, kok hasilnya 1 sensei? Jadi misalnya ini ya, ini kan bilangan apapun ya, jadi misalnya 3 pangkat 0, 1. Nah, lalu 4 pangkat 0, hasilnya juga 1. Lalu 999 pangkat 0, hasilnya juga 1. Jadi mau bilangan pokoknya apapun, kalau pangkatnya 0, hasilnya selalu 1. Pasti 1, teman-teman. Nggak mungkin enggak 1, pasti 1 hasilnya, oke? Nah, kenapa begitu, sensei? Misal kita ambil contoh di sini ya. Kita gunakan barisan bilangan ya, barisan angka gitu. Ini ada 1, 2, 3. Kok 3 sih? Salah, teman-teman. 4 ya. 4, 8, 16, 3, 2, dan seterusnya gitu. Jalan terus ya. Nah, 3 pangkat 2, ini adalah 2 pangkat 5. Oke? 16 adalah 2 pangkat 4. Ini ya, teman-teman ya. 8 adalah 2 pangkat 3. Lalu 4 ini 4 ya. Ini 4. 4 adalah 2 pangkat 2. Lalu 2 adalah 2 pangkat 1. Nah, kalau 1 berarti berapa nih? Ya kan 2 pangkat berapa? Nah, kalau ini kita lihat di sini teman-teman ya. Ini kan dari 5 ya, paling kanan nih. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sebelum angka 1, angka berapa? Ya angka 0 teman-teman. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1. Maka kalau ininya bilangan apapun, ini nih A-nya kayak gini ya, misal 999 gitu, ya tetap hasilnya 1 teman-teman, pasti 1 gitu, karena melihat dari contoh yang ini ya, hasilnya pasti 1 teman-teman ya. Oke, lalu kita lanjut teman-teman. Kalau 0 pangkat 0 gimana sensei? 0 pangkat 0 nih, basisnya atau bilangan pokoknya 0, pangkatnya juga 0. Sedangkan kalau pangkatnya 0 ini ya, kalau pangkatnya 0 ini hasilnya 1. Lah, kalau bilangan pokoknya 0, hasilnya 0. Jadi hasilnya 0 atau 1 sensei. 0 atau 1 gitu ya kan, atau 1 ya kan, 0 atau 1 hasilnya. Nah, karena ini membingungkan teman-teman ya, di dalam matematika ini kayak hasilnya sebenarnya 0 atau 1 nih, 0 atau 1 nih, ya kan, bingung nih, para peneliti bingung ya kan, karena bingung hasilnya 0 atau 1, maka dijawablah dengan jawaban tidak terdefinisi. Jadi, kalau kalian menemukan 0 pangkat 0, hasilnya tidak terdefinisi, alias nggak ada jawabannya.
tidak terdefinisi. Ini sudah pasti jawabannya ini teman-teman ya. Nggak mungkin nggak begini ya. Intinya 0 pangkat 0 hasilnya tidak terdefinisi. Oke? Itu teman-teman. Lanjut nih, kita sekarang masuk ke latihan soal. Nah, latihan soalnya di sini ada 3 pangkat 3. Maka perkalian berulang 3 kali teman-teman ya. 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya dikali berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 ya kan? Maka hasilnya 27. Oke? 5 pangkat 2 teman-teman ya. Berarti 5 berulang 2 kali. Berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. 2 pangkat 5 berarti 2-nya berulang sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 2-nya. Oke? 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Maka hasilnya adalah 32 ya. Lalu 4 pangkat 3. 4-nya dikali berulang sebanyak 3 kali. Berarti 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan berapa ini berarti ya? 4 kali 4 16 ya. 16 dikali 4 berarti 64 teman-teman ya. 64. Lalu 6 pangkat 2 berarti 6-nya dikali berulang sebanyak 2 kali. Berarti 6 dikali 6 hasilnya 36 teman-teman. Gitu teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti itu. Lalu soal yang 6 sampai 15 coba kalian yang kerjakan teman-teman ya. Oke? Tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman ya. Dari nomor 6 ini sampai nomor ke-15. 10 soal teman-teman. Buat latihan kalian ya, biar kalian semakin pintar gitu, semakin paham dan semakin pintar. Oke, jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman ya. Nah, jadi sudah selesai teman-teman ya, eksponen dan logaritma part 1. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton Sensei membahas eksponen dan logaritma part 1 ini, yaitu apa itu eksponen atau dasar-dasar eksponen. Sampai jumpa di video selanjutnya atau yang part kedua teman-teman ya. Dadah, mata nih.